Nah, ini yang saya sampaikan tentang Presiden, silakan diputar. Kita perlu budaya baru dalam bekerja yang lebih cepat. Kita juga harus berani melakukan shortcut, terobosan, pemotongan-pemotongan sehingga cara kerja kita tidak bertele-tele dan lambat. Karena juga berkali-kali saya sampaikan bahwa bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tetapi yang sekarang dan yang akan datang, negara cepatlah yang akan mengalahkan negara yang lambat. Ya, stop. Stop dulu. Ya, lanjut. Lanjut slide berikutnya. Baik, ini latar belakang. Dulu seingat saya kalau di Sespimen, dulu saya Sespim sama Bang Karno, angkatan 40 Bang ya. Sespim angkatan 40 sama Bang Karno 2010. Di mana kalau membuat latar belakang itu dimulai variabel 3, variabel 2, nah terakhir variabel 1, ya saya ikut itulah. Ya. Kenapa? Kaitannya dengan tema yang diambil pada pagi hari ini, di mana pemulihan ekonomi nasional itu menjadi sesuatu hal yang memang diperlukan di dalam pemeliharaan Kamtibmas. Ekonomi yang terganggu, maka kita harus ingat 3 pilar, politik, ekonomi, dan Kamtibmas atau Kamtibmas itu 3 hal yang sangat menjadi pondasi yang tidak bisa terlepaskan. Salah satu terganggu, maka yang lain akan berpengaruh. Demikian dengan ekonomi nasional, di mana pada saat COVID saat ini, ya seluruh aspek kehidupan yaitu terpengaruh dengan snowball, artinya ya menggulung semuanya. Yang kedua, akselerasi terhadap penanganan COVID itu sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir, nah, Polri dalam hari ini, Polres Jakarta Timur bersama TNI, pemerintah daerah, lembaga, saya juga menyebutkan komponen bangsa lain. Nanti saya akan sampaikan apa sih komponen bangsa lain sesuai dengan konsep yang nanti saya akan sampaikan. Lanjut. Ini ruang lingkup tentu Jakarta Timur. Di sini saya coba menggambarkan bahwa Polri dan TNI itu menjadi backbone seperti dalam konsep nanti yang akan saya sampaikan dalam teori yang saya gunakan. Kenapa? Karena penggerak utama TNI Polri terbukti beberapa kali sinergitas utama itu ada di Polri dan TNI ya untuk menggerakkan yang lain. Sebagai contoh PPKM saat ini, kalau nggak ada Polri dan TNI, tidak bisa itu. Presiden akhirnya memerintahkan TNI Polri melalui Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menangani masa pandemi ini. Lingkaran berikutnya pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi dan tenaga ahli, media dalam hal ini rekan-rekan kita wartawan, community service ini lembaga, bisa lembaga-lembaga terkait atau informal leader. Di sini banyak sekali tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang juga mempunyai andil yang tidak sedikit. Khususnya di Jakarta Timur ini terkenal dengan ulama, habaib. Di sini kota habaib, ya, Condet, Matraman, ya, itu terkenal dengan ulama-ulama dan cenderung cukup fanatik. Lanjut. Kalau dulu saya sama Bang Karno dan waktu saya Sespimti, saya masih ingat karena Sespimti baru kemarin, ya. Di dalam berstrategi itu kita diharapkan selalu punya landasan di dalam berstrategi. Grand teori itu adalah teori utama yang turunannya nanti di middle teori dan applied teori.
Teori yang saya pakai adalah teori manajemen dari Nurke Kirian 2018. Nanti saya akan jelaskan. Baru kemudian untuk middle theory dalam berstrategi ada konsep integrasi. Konsep heksagonal ini mungkin terdengar baru ya. Yang sering itu pentahelix ya, dan teori kerjasama. Konsep heksagon itu kebetulan kita ciptakan oleh PASIS atau Serdik Sespimti 29 kemarin. Kebetulan saya menjadi pemapar dalam PKB Juang yang dilaksanakan kemarin, sehingga saya punya beban moral untuk memakai konsep ini dalam praktek lapangan. Applied teori ini SWOT, ada AHP, ada manajemen strategik. Ini yang nanti manajemen strategi adalah dalam situasi saat ini, pandemi, yang extraordinary, yang luar biasa. Tidak mungkin menggunakan teori-teori manajemen yang seperti Henry Fayol, yang hanya Reinhold Lackdahl, maupun teori-teori manajemen lain. Karena manajemen strategis ini betul-betul bisa mengcover situasi yang kita perlukan dalam menghadapi pandemi COVID. Ini yang kemudian perlu adik-adik dari rekan-rekan Pokjar 8 Sespimen Angkatan 61 melihat. Silakan nanti teori yang Anda gunakan mungkin punya persepsi yang berbeda. Ini laporannya kelompok ya? Oh ya, kalau kelompok tentu nanti ada tim perumusnya, silahkan. Ya, ada tim perumus, ada tim pendukung, ada tim penggembira, biasanya begitu. Nggak mungkin semua kerja. Atau ada tim bayangan, tim OC. Tahu tuh, kalau kelompok udah males kasihin OC aja. Ya Bang Karno ya, biasanya gitu Bang. Nanti yang pinter OC-nya. Betul sekali Pak Kapolres. Yang pinter OC-nya. Lanjut. Nah ini yang konsep teori manajemen yang selalu saya gunakan. Mungkin para PJO juga nggak tahu kalau saya sering melihat ini dulu. Di mana dari Inoke Kiroyan itu, nah nanti silahkan itu menjadi literatur atau daftar pustaka, dicari, di searching di Google ini. Bahwa manajemen itu adalah manajemen stakeholder yang keseluruhan prosesnya dilalui dengan identifikasi dulu permasalahan, menganalisis kepentingannya, dan selanjutnya interaksi. Jadi kalau namanya manajemen stakeholder, bekerja sama dengan orang itu kita lihat dulu, analisis dulu, identifikasi dulu kepentingan kita dengan lembaga ini apa. Sebagai apa kita? Dengan hubungan tetap kesetaraan, seperti dengan Pak Wali Kota, dengan Dandim saya, dengan Danrem kalau di Jakarta, atau dengan stakeholder lain, prinsipnya seseorang itu ingin dihargai. Kesetaraan itu tetap kita kedepankan. Lanjut. Nah, konsep integrasi juga kita kedepankan, karena permasalahan nanti yang saya ambil adalah dua saja. Tidak perlu banyak-banyak, nanti malah pusing adik-adik kita, nanti dikembangkan. Data semua ada di Bakop, Baksumda, kasat-kasat ini siap nanti, tetapi silakan nanti sesuai dengan judul yang diambil, silakan data diambil. Dan tidak semua data tentunya masuk. Integrasi itu menjadi permasalahan utama. Kenapa saya gunakan? Ada namanya integrasi kultural, integrasi sosial, dan fungsional. Nanti akan kami jelaskan. Lanjut. Baik, ini konsep heksagonal yang diciptakan oleh Serdik Sespimti 29. Di mana kita pada saat itu mengambil filosofi heksagonal itu dari sarang lebah. Rupanya, rekan-rekan sekalian, sarang lebah adalah bentuk heksagon. Bentuk heksagon adalah bentuk yang paling sempurna dari bidang yang kemudian
Ya, kita kembali ya, kalau kita orang beragama, ini ciptaan Allah. Rupanya lebah itu, ya, kalau saya Islam, di dalam Al-Quran itu madu yang dikeluarkan lebah, diproduksi lebah itu adalah obat dari segala macam penyakit. Ternyata menghasilkan madu itu luar biasa. Ada konsep heksagon, ruang bangun yang paling stabil, yang paling banyak menampung isi daripada tergantung mungkin cairan, air, atau madu, adalah bentuk paling maksimal dalam menampung isi atau volume yang paling maksimal itu adalah bentuk heksagon. Heksagon ini yang kemudian sudut-sudutnya oleh Pak Sisserdik Sespimti 2020 dijadikan konsep untuk bekerja sama, berintegrasi. Ya, pemerintah dan TNI Polri itu sebagai senternya, tergantung kebutuhan. Ketika pandemi ini pemerintah dalam hal ini presiden dalam tadi menginginkan shortcut, kecepatan, menyerahkan kepada TNI Polri. Di mana TNI Polri kemudian menggerakkan media, akademisi, tenaga profesional, perilaku usaha, pelaku usaha industri, community service atau lembaga-lembaga relawan, LSM, dan tokoh-tokoh informal leader yang saya sampaikan tadi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh lainnya, tokoh adat. Apa menjadi core value-nya? Core value-nya itu atau nilai-nilai utamanya adalah leadership tetap, ya, karena nggak mungkin manajemen itu tanpa leadership. Kebersamaan, ya, karena organisasi manajemen itu adalah digunakan untuk mencapai tujuan, menggerakkan orang, mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nggak mungkin nggak ada kebersamaan. Kesetaraan itu berhubungan tadi sesama instansi, kecepatan ya, kekuatan tentu, dan keterbukaan di era transparansi sekarang. Lanjut. Slide berikut. Ya, ini masalah yang saya ambil. Apa sih yang menjadi masalah Polres Jakarta Timur? Yang pertama, ego sektoral. Ini sepertinya memang di mana-mana seperti ini. Tetapi dalam masa PPKM, ego sektoral ini akan menjadi masalah yang krusial apabila tidak diselesaikan, diberikan solusi. Yang kedua, integrasi Polri, TNI bersama kelembagaan lain itu perlu dilakukan masif, holistik, komprehensif dalam penerapan PPKM. Lanjut. Nah, seperti halnya kita berstrategi, maka lingkungan strategi baik itu global, regional, dan nasional itu tidak bisa dilupakan, ya. Global itu kita tahu Amerika ini masih menjadi polisi dunia, berikut Cina, Tiongkok, ya. Sekarang itu orang lebih menyebutnya Tiongkok, ya. Kemudian isu terorisme, ISIS itu masih saja menjadi satu hal yang tidak bisa diabaikan. Apalagi ada pandemi COVID yang mendunia, dan tren digitalisasi menuju atau bahkan sekarang udah revolusi industri 5.0. Ya, di negara-negara tertentu sudah 5.0 bukan 4.0 yang sudah dari tahun 80 bahkan 70 itu sudah 4.0 sebenarnya. Pengaruh perkembangan regional itu di kawasan Asia. Ya, terutama penetrasi ke Asia Tenggara, kita tahu di Laut Natuna itu menjadi ajang. Rupanya di Laut Natuna ada satu sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh dunia, ya, yang belum dieksploitasi dan dieksplorasi. Karena ada satu, saya tidak tahu nama gasnya itu apa, itu yang menjadi nanti sumber daya yang tak bisa tergantikan, ya, itu dan dibutuhkan di masa yang akan datang.
Kemudian isu demokratisasi masih saja bergulir, isu HAM, ya, isu kesetaraan dan sebagainya. Sedangkan di nasional, di Jakarta yang merupakan miniatur dari negara kita, ya masih saja kita diwarnai dengan hoax tentang vaksin, PPKM, fanatisme agama, di mana ada cebong, ada kadrun, ada apa, masih mewarnai pemberitaan-pemberitaan netizen-netizen kita yang itu akan mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa. Bantuan sosial juga menjadi krusial karena masyarakat selama PPKM itu merasa dirinya tidak mendapatkan bansos, kemudian distribusi vaksin, ya ini juga jadi masalah-masalah, terutama di Jakarta. Lanjut. Kondisi saat ini, ya, ini khususnya di Jakarta Timur, ya. Saat ini, kenapa ekosektoral lembaga itu menjadi concern saya, ya, atau rekan-rekan di Jakarta Timur, bahwa PPKM ini cenderung menjadi domain aktif Polres dan Kodim saja. Sedangkan Pemkot atau pemerintahan itu cenderung inisiatifnya kurang. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang terlihat itu lebih dilakukan oleh Polri dan TNI. Ya, kalau rekan-rekan lihat, ya inilah yang terjadi faktanya. Anggaran tidak terbackup maksimal, walaupun memang ada. Karena tadi saya juga sudah cerita, politik anggaran itu di DKI berbeda dengan wilayah lain. Di mana politik anggaran itu ada di tangan gubernur. Wali kota yang penunjukan timur, utara, selatan, barat, pusat, itu tidak punya politik anggaran. Tidak punya bahkan anggaran untuk bisa memberikan atau membackup kegiatan PPKM. Sedangkan dinamika di wilayah-wilayah kita, termasuk utamanya tentu Jakarta Timur, itu sangat dinamis dan sangat tinggi. Kalau dilihat demografi, nanti data bisa diminta ke Kasat Intel, penduduk di Jakarta Timur paling besar. Secara nasional, penduduk Jakarta Timur nomor 2 setelah Kabupaten Bogor. Penduduk kita 3,2 juta, kurang lebih. Ya, di mana kalau ada pilgub, pilpres, maka Jakarta Timur itu menjadi ajang lumbung suara. Ya, makanya dengan kegiatan atau hal-hal seperti ini, ya saya tidak menyebut itu kenyataan, kita ini cukup kesulitan dengan namanya ekosektoral ini. Kemudian integrasi, saya lebih menyoroti kapasitasnya. Bahwa tadi saya sebutkan memakai konsep daripada integrasi, itu ada 3 macam, integrasi budaya, integrasi sosial, kemasyarakatan, dan integrasi yang bersifat fungsional. Ya, ini yang ketiga mungkin saya belum sebutkan. Yang ketiga itu maksudnya integrasi fungsional. Ya, budaya, pandangan masyarakat yang berbeda-beda terhadap PPKM. Ada yang mengatakan PPKM itu hanya akal-akalan pemerintah. Ya, ada itu. Kalau rekan-rekan adik-adik Serdik, Sespimen sering baca di medsos, ya banyak yang PPKM itu dibilang akal-akalan, kok diperpanjang lagi. Nah, seperti itu. Kemudian integrasi sosial, bahwa soliditas sosial kita, masyarakat kita masih terbelah-belah, bahkan cenderung tidak peduli, ya, dan menjadi sumber penolakan PPKM karena tidak tahu, bisa ngomong tapi tidak mau paham, ya. Nah, ini sering banyak terjadi. Dan integrasi fungsional,
fungsional ini ya belum maksimal karena program-program kemasyarakatan, bansos, bantuan kesehatan, vaksinasi, SOP-nya, SOP bantuan, bahkan SOP perbantuan TNI kalau di Undang-Undang TNI nomor 14, coba itu ada hal-hal, kita bicara secara akademisi, ada hal-hal yang kurang, yang secara teknis menjadi hambatan, ya terutama dalam masa PPKM. Lanjut. Ini faktor yang mempengaruhi, nanti saya akan breakdown. Sebenarnya terlalu sempit, tetapi karena yang diminta dan dibatasi ruang Jakarta Timur, saya bicara di Jakarta Timur saja. Sebenarnya kalau mau berbicara faktor SWOT, itu ditarik dari global, regional, dan nasional yang tadi sudah saya sampaikan dalam slide sebelumnya. Lanjut. Kita perhatikan bahwa ini semua menjadi handicap atau cacat kalau istilah golf itu, handicap. Ada handicap, ada kekuatan. Apa sih yang menjadi kekuatan kita? Ya, pertama tentu ada operasi Amanusa yang ada juga Amanusa 2, ada juga lanjutan. Bergulir selama pandemi yang tidak selesai-selesai ini, sudah hampir 2 tahun. Mulai saya awal sekolah SESPIMT sampai lulus sampai sekarang. Itu belum selesai. Kita juga punya optimalisasi sistem evaluasi dengan memanfaatkan IT. Ada Raja Wali, contoh kita punya, itu yang kita punyai, walaupun belum maksimal, tapi ada. Ada WhatsApp group yang dibentuk oleh Polsek-Polsek. Ada WhatsApp group yang dibentuk Kapolda, Kapolri bahkan, ya. Yang tidak kalah penting inisiatif dan loyalitas kita terhadap pelaksanaan PPKM yang digariskan pemerintah, itu tidak diragukan lah kalau TNI Polri itu, ya. Ada Kampung Tangguh Jaya, Polres Jakarta Timur, kita ada berapa titik itu Pak Kasat Bimas ya? 69. Yang terdukung anggaran 60, 100. Berapa? 90. 90 Kampung Tangguh Jaya di kita RT berapa sih Pak Kasat Bimas? Kalau RT kan 7.940, RW itu ada 600-an kalau nggak salah. Ya kalau nanti bisa diminta datanya di Kasat Bimas atau Kasat Intel. Ini untuk tadi menjawab ego sektoral dan memecahkan yang namanya integrasi yang kurang optimal. Dan yang terakhir adalah komitmen pimpinan dari Bapak Kapolda, Kapolri dalam mendukung PPKM. Kalau para Kapolres di Jakarta ini sangat beruntung mempunyai Pak Kapolda, Pak Inspektur Jenderal Dr. Fadil Imran yang betul-betul sangat concern dan mensupport kita, baik sisi 5M, man money, method, material, itu semua disupport dari beliau. Itu sangat membantu kami, karena itu semua tidak terlepas dari komitmen Pak Kapolda dan komitmen Pak Kapolri tentu, karena Mabes Polri juga di Jakarta. Ya, tadi saya sudah bercerita sama rekan-rekan Serdik yang datang tadi sebelum Zoom bahwa ya di Jakarta ini yang namanya Presiden, Wapres, Kapolri, Panglima, Kapolda, ya tiap hari muter-muter di Jakarta. Jadi kita ini seperti berhadapan dengan beliau-beliau itu udah nggak ada sekat. Kapanpun beliau mau, kita harus siap. Kelemahannya bahwa, nah ini nanti datanya bisa ke Kabak Sumda ya. Karena Polda Metro itu Polda operasional, walaupun secara umum DSP itu ideal dibanding polda-polda lain, namun dalam sebaran personil di Polres-Polres itu kita sangat minim. Ada hampir 800 kita dari DSP itu minusnya.
Nah ini walaupun alasan klasik, tapi ya itu yang saya sama Pak Waka itu sampai bingung kalau ada anggota, mohon maaf, sakit, bahkan pensiun, meninggal dunia, ya karena selama pandemi COVID itu berapa Bu Kabak semua anggota yang meninggal gitu ya. COVID saja 5, belum sakit tahunan, belum pensiun ya. Pensiun itu suatu kepastian, karena tiap tahun pasti ada yang pensiun. Tetapi yang insidentil yang meninggal karena COVID ini cukup ada 5 orang dan tentu ini cukup mengurangi daya dobrak daripada anggota. Ya, nah itu tadi pandemi COVID berdampak kepada operasional di lapangan karena anggota juga terpapar. Beban kerja, nah beban kerja personil kita ini luar biasa. Ya, apalagi lama pandemi ada yang namanya bansos, BLT, vaksin, semua kita kerjakan. TNI Polri itu dikerjakan semua, padahal sebenarnya kementerian ada itu. Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, tapi perintah Presiden shortcut. Tidak usah nunggu-nunggu, vaksin habiskan, TNI Polri harus bantu. Nah, itu sudah menjadi kewajiban kita. Kemudian sarpras juga minim, ya contoh APD untuk anggota, masker, ya, kemudian dukungan obat-obatan itu minim ya. Ditambah dinamika kegiatan di Jakarta Timur itu banyak kegiatan protokoler di mana Lanut Halim yang menjadi pintu dari kegiatan presiden terbang untuk keluar daerah ada di Halim di Jakarta Timur, Halim Perdana Kusuma. Ya, jadi tentu kalau jadwal beliau terbang seminggu 2 kali, presiden seminggu 2 kali, wapres kadang-kadang sebulan sekali, Panglima Kapolri seminggu 2 kali, pulang 2 kali juga. Jadi 6 hari pasti kita ada di Halim. Jadi saya itu selain Kapolres Bang Karno, saya juga menjabat sebagai Wadan Lanut, Bang. Karena setiap hari saya nongkrongnya di Halim Perdana Kusuma, di base op. Karena itu protokoler. Ya tentu fokusnya akan berkurang dibanding dengan daerah-daerah lain. Apa peluangnya? Ini eksternal ya, kalau yang di atas itu internal, kalau eksternal itu nah, kita lumayanlah ada dukung anggaran dari CSR, dari PD Pasar. Nanti datanya ada dikasih keuangan tuh selama pandemi. Ini kan rekan-rekan Pasis Sespim kalau ngomong paparan harus pakai data. Ya, dimanapun, nggak cuma jadi serdik. Kalau sudah jadi pimpinan harus data, bicara berdasarkan fakta dan data, tidak boleh asumsi. Nanti jadinya salah. Kemudian dukungan dari rekan-rekan media, ya cukup solid di bawah Kasubag Humas, ini rekan-rekan media kita tidak ada masalah, kapanpun siap backup kita. Ini peluang-peluang kita. Dari TNI, alhamdulillah Dandim, saya dan Rem, Pangdam itu support benar kepada Polres, karena semuanya ada di Jakarta Timur, Mabes TNI, Darat, Laut, Udara, Jakarta Timur. Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Kemudian Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Brigif 1, Kostrat, Jakarta Timur. Batalion-batalion, jadi ada 102 satuan TNI di Jakarta Timur. Berikut plus keluarga besarnya. Kemudian apalagi peluang kita? Teknologi informasi yang begitu maju kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang terkait kerjasama, ya kan? Nah, kemudian kita juga punya forum lintas ormas binaan. Alhamdulillah ini diinisiasi oleh sebelumnya Kapolres dan sampai sekarang kita pertahankan.
Ini cukup membantu kita. Jadi kalau ada gesekan-gesekan sedikit atau ada hal-hal terkait PPKM, bahkan penyaluran bansos, kita manfaatkan ormas. Ada berapa ya yang gabung ke ormas binaan gitu, berapa ormas ya Pak Parial ya? 9 atau berapa ya? Nanti ada datanya. Ya, mulai Pemuda Pancasila, Porkabi, BPPKB, macam-macam itu namanya ya, LMP, ya, sebagainya. Nah, ancamannya apa? Tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme Polri dalam menjalankan operasi ya, karena PPKM. Nah, Pemkab Jatim ini tidak memiliki politik anggaran sama berita hoax, cukup masif, regulasi dari luar ya terkait dengan PPKM mengatur kermani juga tidak ada yang terlalu detail dan tawuran. Jadi Jakarta Timur tuh dulu Berlan, Mayong, mana lagi itu? Matraman. Itu sumber konflik tawuran. Ya, ya sampai sekarang ya. Kita sibuk menjaga itu juga selama masa PPKM. Lanjut. Baik, apa sih yang diharapkan kondisinya? Ya, kita harap meningkatkan kesadaran untuk tidak ego sektoral. Caranya, koordinasilah yang baik, berkomunikasilah, dan bersinergi. Kemudian mengintegrasikan kerjasama itu apa? Ya, kita harus berpikiran untuk melibatkan mereka semua secara integral dalam menanggulangi pandemi, terutama masa PPKM. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang manajemen strategi, konsep yang digunakan. Ini nanti adik-adik Sesbimen, Serdik, tentu akan juga insya Allah mengikuti Sespimti. Namanya manajemen strategik, itu menjadi pola pemikiran para Serdik Sespimti, karena diharapkan nanti menjadi top manager. Apa itu isi dari manajemen strategik? Mulai pembuatan visi sampai kebijakan. Tadi ada kuesioner yang diserahkan saya dari Serdik. Ini terjawab semua dalam paparan ini. Jadi saya tidak perlu isi, tapi rekan-rekan Serdik bisa nanti mengcopy paparan saya, melihat inilah yang dijadikan kegiatan kita untuk berstrategi. Kalau ditanya apa upaya Kapolres, apa strategi Kapolres, yaitu semua ada di konsep teori manajemen strategik. Ya, itu isinya yaitu yang Anda tanyakan kualitatif itu tadi, kuesioner. Nah, karena biasanya Kapolres di Jakarta Timur itu atau di Jakarta itu setahun lebih sedikit, kurang dari setahun, saya nggak berani. Strategi jangka pendeknya itu 6 bulan, jangka sedangnya setahun, jangka panjangnya 2 tahun, nggak berani saya. Saya hanya berani mencanangkan 3 bulan, 6 bulan, setahun. Ini sangat dinamis, karena turunannya Kapolres Jakarta itu setahun, setahun lebih dikit, setahun kurang, banyaknya kayak gitu. Udah diganti lagi, ya itu. Nah, nggak mungkin nanti penerus itu pasti punya pertimbangan lain dan situasi lain, sehingga tidak mungkin sama dengan zaman saya. Lanjut. Nah, ini visinya. Saya sengaja, ya visinya yang Anda rekan-rekan Serdik itu sampaikan, ya sebenarnya menjadi visi yang dari dulu, memang memulihkan ekonomi nasional, itu menjadi variabel 3, yang nanti outcome-nya akan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ya, output-nya itu ya penanganannya harus betul-betul cepat. Karena kalau mau pulih dengan cepat ya harus cepat. Makanya tadi Presiden bilang nggak ada pakai lama. Negara yang maju, negara yang cepat, bukan negara yang lambat.
Kenapa beliau terus mendatangkan vaksin, memerintahkan Polri dan TNI ikut nyuntik? Padahal kita bukan tugas utamanya nyuntik, tugasnya dokter. Tapi ternyata kita bisa juga. Ya lanjut. Nah, misinya apa? Nah, nanti misinya adalah menyelenggarakan kegiatan bersama untuk mengeliminasi ego sektoral. Kedua, menyelenggarakan program yang integral yang dapat mengoptimalkan kerjasama pada penerapan PPKM. Karena memang tidak bisa sendiri, ya. Polri itu tidak bisa sendiri dengan TNI, harus melibatkan yang lain. Apalagi pandemi ini banyak yang berkepentingan untuk dipersatukan, diintegrasikan. Lanjut. Nah, ini tujuannya apa? Nah, mengintensifkan, meningkatkan, ya, tidak terlepas dari dua masalah tadi. Ya, lanjut. Nah, untuk sasaran, namanya sasaran, kita harus punya target angka. 100%, ya mudah-mudahan tergantung kita berkomunikasi melalui kota, walaupun ada ganjalan. Walaupun ego sektoral itu kadang diperlukan, ya. Gak mungkin TNI dengan pasukannya itu nggak ego, karena dia punya namanya esprit de corps. Ya, 100% ini dalam kegiatan bersama, bukan masing-masing, ya, karena nggak mungkin juga. Ini maksud saya 100% adalah dalam kegiatan bersama. Kita kurangi namanya juga ini bersabarlah, ya, menguatnya kerjasama, ya, nanti akan kita lihat dalam bentuk-bentuk kegiatan lain. Lanjut. Nah, kebijakannya selalu berorientasi pada penguatan kegiatan bersama dan selalu berorientasi pada penguatan kegiatan kerjasama atau aktivitas atau program-program dalam penerapan PPKM, melibatkan pemerintah daerah dan lembaga atau komponen lain. Lanjut. Ini strategi saya, lanjut. Ini jangka pendek. Apa aja? Nah, karena TNI Polri menjadi center of gravity, maka TNI Polri yang kemudian harus solid terlebih dahulu untuk mengajak pemerintah daerah dan lembaga lain, komponen bangsa lain, untuk berkomunikasi secara intensif. Kemudian mengkaji, mengevaluasi tugas yang tumpang tindih dengan rapat koordinasi. Ya. Kemudian selalu pelibatan TNI, Pemda, Ormas, ya, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dalam kegiatan PPKM. Nanti datanya semua ada di Kasat Intel, ya, tentang hal ini. Kemudian jangka sedangnya adalah penguatan regulasi di tingkat wilayah. Regulasi ini penting. Contoh, kalau kita mau menegakkan PPKM, kita nggak melibatkan lembaga lain seperti CJS, kita tidak punya kekuatan untuk memberikan sanksi kepada warga yang membandel. Lanjut, contoh yang saya sebutkan tadi, ya, bahwa kita belum punya juga SOP yang tegas dalam menyikapi Inmendagri dan Pergub. Semuanya ambigu dan cenderung masing-masing. Ya, penyusunan MOU Polri dengan pemerintah daerah dan lembaga agar PPKM dapat berjalan dengan ini juga kita sampai 6 bulan ini baru wacana, rencana terus, tapi belum. Tapi ini akan penting, ya. Kemudian mengkaji dan mengkoordinasi dengan criminal justice system tentang penegakan pelanggaran prokes. Kasat Reskrim kemarin dengan Kajari, dengan pengadilan sudah berupaya membuat namanya tipiring, ya, betul Pak Kasat, ya, terhadap warga yang sudah disurvei, disidang cepat, didenda,
supaya mereka juga taat terhadap PPKM. Tapi ya upaya itu tentu kemudian seiring dengan masa penurunan level, akhirnya ya kemudian strategi ini tetap nanti kita akan goalkan dalam waktu mungkin lebih dari 6 bulan. Tapi sudah ada bibit sana. Dan beberapa kali ada catatannya Kasat Reskrim sudah langsung melihat pada saat penyekatan dengan Pak Kajari, dengan Ketua Pengadilan ya, untuk melihat langsung di lapangan. Ini upaya-upaya kita. Lanjut. Jangka panjangnya, nah ini integrasi kerjasama ini sesuatu yang penting. Lanjut. Ini kenapa jangka panjang? Karena memang mengkolaborasi itu butuh waktu yang cukup panjang. Kampung Tangguh Jaya, kita selalu yang pertama langkahnya apa sih yang kita lakukan terhadap prioritas program integrasi itu? Yang pertama tentu dilalui dengan langkah identifikasi, menginventarisasi, dan pelibatan. Kalau di kita Forkopimko ya, karena kota administratif, bukan ya memang hanya istilah saja, tapi intinya sama. Apa sih strateginya Jakarta Timur? Kembali tadi saya sampaikan, Jakarta Timur atau Jakarta adalah miniatur negara atau nasional. Sehingga program-program itu sering top down. Ya. Seperti Kampung Tangguh Jaya, mungkin kemarin ada Serdik yang sudah mendapat paparan dari Pak Kapolda. Vaksinasi massal, vaksinasi merdeka, pembagian masker, penyekatan wilayah selama PPKM, patroli skala besar, publikasi, amplifikasi melalui media dan medsos, pemberian bansos BLT, ini semua adalah strategi-strategi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Kapolri, Kapolda. Kapolres adalah bisa berstrategi dalam prakteknya, nah, tetapi ini sudah perintah, sehingga strategi-strategi itu disisipkan di dalam KTJ, vaksinasi massal, vaksinasi merdeka, dan sebagainya. Tetapi strategi besar inilah yang kemudian menjadi guidance kita di dalam berstrategi mewujudkannya. Apa itu? Ya contoh yang nomor 3 tadi, kita membentuk tim ANEF manajemen vaksin. Ini ada Kabak Sumda, Kabak Kren yang berkutat dengan evaluasi tiap hari, pelibatan kerjasama dengan relawan, berkoordinasi dengan relawan, ya ini semua dilakukan. Evaluasi harian melalui Zoom meeting. Saya sendiri juga memberikan reward bagi KTJ-KTJ yang baik, yang bagus. Ya, reward ini juga ada datanya, nanti ada 20 RW ya, KTJ yang kita berikan reward, ada sertifikatnya, ada plakatnya, ada uang pembinaannya, sehingga mereka tadi di awal paparan saya, pelibatan heksagonal, dunia usaha, ya masyarakat, tokoh, media, pelaku bisnis, tenaga kesehatan, epidemiologi, itu penting. Ya. Kemudian mengoptimalkan operator aplikasi. Kerja kalau tidak dilaporkan, tidak ada hasilnya, kita dianggap tidak kerja. Maka kita ini Jakarta paling banyak saya rasa aplikasi bersatu lawan COVID. Apalagi aplikasi Binmas, Tracer, Silacak, aplikasi macam-macam, BOS, itu Babin semua, itu Babin Kamtibmas. Aplikasi banyak sekali. Kalau operator-operator input laporan ini tidak maksimal, maka kerja kita tidak dianggap kerja. Ya, ini perlu dalam strategi. Lanjut. Nah, kesimpulan.
memang masih ditemui hambatan kerjasama ya. Ekosektoral ini memang sangat sulit kalau nanti para serdik menjadi pimpinan wilayah, pasti ini ditemukan. Sehingga upaya-upaya itu dieliminir dengan tadi komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Hambatan tentang integrasi untuk mengoptimalkan kerma, ya program untuk mengajak mereka bersama-sama mensukseskan apa yang menjadi arahan pimpinan, ya bikin program. Apa itu? Kampung Tangguh Jaya, vaksinasi massal, patroli skala besar. Ini nanti datanya ada di Bakopni. Berapa kali sebenarnya kita pembagian masker, berapa juta kali ya. Kalau sekarang tuh yang sudah kita bagi dari Januari, ya Jinda ya. Satu hari 10.000 kadang-kadang kita tuh bagi masker ya selama PPKM tuh ya. Bayangkan aja dari saya mulai duduk di sini Januari sampai sekarang masih aja tuh bagi masker tuh Pamenwas tuh. Ya, kalau piket di sini. Dulu awal-awal saya sama Pak Wakil gantian, lama-lama sampai kapan ini bagi masker? Tiap hari kita kerjaannya jadi tukang masker nanti lama-lama kalau saya bagi terus. Ya, tapi ya itulah dinamik dan lain-lain masih banyak lagi. Lanjut. Nah, ini yang rekomendasi ya. Nanti ini kayak mengikuti pakem-pakemnya para serdik supaya serdik juga. Tapi jangan kopas ya. Ketahuan Bang Karno, nanti Bang Karno menguji kopas tuh. Wah, paparannya udah jadi nih, Pokja 8. Jangan juga begitu. Ya, silakan Anda dengan pemikiran kelompok, mungkin ada hal yang kurang ya. Nation character building ini jadi masalah sekarang ini ya. Kenapa pimpinan-pimpinan lembaga itu kenapa sih ego sektoral? Karena kurangnya nation character building. Berbeda sekali dengan negara-negara maju. Inggris, Amerika. Pertama kali yang dia lakukan adalah membentuk karakter nation. Ya, kesadaran sebagai bangsa untuk mengeliminir ego sektoral. Ya, ini bukan ranahnya Kapolres ini. Ini sudah nation character building, ini sudah pemerintah pusat. Ya. Makanya saya rekomendasikan ke atas, rekomendasi itu ke atas. Kalau dulu seperti itu dari WI. Kemudian membangun kerjasama yang bersifat integrasi, ya, meningkatkan kemampuan kepemimpinan strategis. Ini biasanya ada sekolah-sekolah itu yang namanya Lemhanas, Sespimti, Sesko, TNI. Itu saluran-saluran yang membangun kerjasama, meningkatkan kemampuan kepemimpinan strategis. Saya rasa itu yang saya perlu sampaikan waktu saya menyampaikan 1 jam persis. Ya, sekian dan terima kasih. Sesi berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.